Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Ricky ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan
bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3, bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri, sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3, terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346, sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang, sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX, mobil operasional Magelang, yang ditinggal di rumah Saguling, sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplanit, dan saksi Rizki Rizal Wibowo. Saksi Hasan Romer, bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit, bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Riki Rizal Wibowo, bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard
yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa